Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Logika Dasar Matematika. Dosen pembimbing yaitu Ibu Meirina Hadi MPD. Di sini kami akan mempresentasikan prosedur pembuktian logika dasar matematika dalam matematika. Kelompok kami beranggotakan yaitu 1. Muhammad Suud, NIM 126204213176. Yang kedua yaitu Fitri Wulandari 1262042111028. Yang ketiga yaitu Hani Muntadiro Syafaah 1262042111029. Yang keempat yaitu Umi Faridatus Solihah NIM 126204213185. Yang pertama yaitu pembuktian langsung. Penjelasan mengenai bukti langsung. Bukti langsung biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi. P implikasi H di sini, P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan berlaku H. Secara logika, pembuktian langsung ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan P implikasi H benar di mana diketahui P benar. Yang kedua yaitu bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Penjelasan mengenai kontraposisi. Kontraposisi yaitu memiliki nilai kebenaran implikasi selalu sama dengan nilai kebenaran kontraposisi. Jika nilai kebenaran dari implikasi P implikasi H, maka nilai kebenaran kontraposisi yaitu negasi H implikasi negasi P yang bernilai benar. Dalam bentuk simbol ditulis P implikasi H ekuivalen dengan negasi H implikasi negasi P. Jadi, untuk membuktikan nilai kebenaran suatu implikasi, kita dapat membuktikan melalui kontraposisi. Penjelasan mengenai kontradiksi. Kontradiksi artinya adalah pertengahan. Pembuktian dengan metode kontradiksi artinya kita membuat pertentangan dengan kalimat yang akan dibuktikan, atau kata lain diandaikan. Jadi kalimat pengandaian disimpulkan bernilai salah dan yang benar adalah kalimat yang akan dibuktikan. Untuk menggunakan metode kontradiksi, kalimat awal tidak harus berbentuk implikasi. Bukti kosong. Bila hipotesis P pada implikasi P implikasi H sudah bernilai salah, maka implikasi P implikasi H selalu benar, apapun nilai kebenaran dari H. Jadi kita dapat menunjukkan bahwa P salah, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P implikasi H. Contoh bukti kosong. Di dalam teori himpunan kita mengenal definisi berikut. Diberikan dua himpunan A dan B, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B. Ditulis A elemen B jika pernyataan berikut dipenuhi. Jika X elemen A, maka X elemen B. Suatu himpunan dikatakan himpunan kosong jika ia tidak mempunyai anggota. Buktikan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Bukti, misalkan A sama dengan suatu himpunan kosong dan B himpunan sebarang. Kita akan tunjukkan bahwa pernyataan jika X elemen A, maka X elemen B bernilai benar. Karena A himpunan kosong, maka pernyataan P yaitu X elemen A selalu bernilai salah karena tidak mungkin ada X yang menjadi anggota himpunan kosong.
Karena P salah, maka terbuktilah kebenaran pernyataan jika X elemen A maka X elemen B. Karena B himpunan sebarang, maka bukti selesai. Bukti trivial. Bila pada implikasi P implikasi Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar apapun nilai kebenaran dari P. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa Q benar, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P implikasi Q. Bukti eksistensial. Ada dua tipe bukti eksistensial ini, yaitu konstruktif dan non-konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit. Sedangkan pada metode non-konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit. Contoh soal: ada bilangan irasional berpangkat bilangan irasional yang menghasilkan bilangan rasional. Bukti, misalkan X sama dengan akar 2 pangkat akar 2 dan Y sama dengan 2, telah dibuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Jika X rasional, maka X merupakan perpangkatan Y yang merupakan bilangan irasional. Jika X irasional, maka dalam kurung akar 2 pangkat akar 2 tutup kurung pangkat akar 2 sama dengan buka kurung akar 2 tutup kurung pangkat akar 2 sama dengan akar 2 pangkat akar 2 sama dengan 2 yang merupakan bilangan rasional. Dari kedua kemungkinan telah menunjukkan ada bilangan irasional berpangkat bilangan irasional tanpa menunjukkan satu kemungkinan atau kemungkinan dua yang memenuhi. Bukti menggunakan pecah kasus atau proof by cases. Untuk membuktikan suatu proposisi, terkadang kita membutuhkan penjabaran yang cukup panjang dan sulit. Tetapi, apabila kita menemukan satu saja kasus yang tidak memenuhi proposisi tersebut, maka selesailah urusannya. Perhatikan bahwa kalimat P1 disjungsi P2 disjungsi disjungsi Pn implikasi Q ekuivalen dengan buka kurung P1 implikasi Q tutup kurung konjungsi konjungsi buka kurung Pn implikasi Q tutup kurung. Jika untuk membuktikan kalimat pertama dapat dibuktikan setiap kalimat PI implikasi Q untuk I sama dengan 1, 2, N. Contoh 1. Jika N adalah sebuah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 3, maka N kuadrat ekuivalen dengan 1 modulo 3. Bukti, misalkan P yaitu N adalah sebuah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 3 dan Q yaitu N kuadrat ekuivalen dengan 1 modulo 3. Sedangkan P setara dengan P1 disjungsi P2 dengan P1 yaitu N ekuivalen dengan 1 modulo 3 dan P2 yaitu N ekuivalen dengan 2 modulo 3. Jadi, yang ingin dibuktikan adalah P1 disjungsi P2 implikasi Q. Untuk membuktikannya, dipakai proof by cases, yaitu dengan membuktikan 1. P1 implikasi Q atau jika N ekuivalen dengan 1 modulo 3, maka N kuadrat ekuivalen dengan 1 modulo 3. Yang kedua, P2 implikasi Q atau jika N ekuivalen dengan 2 modulo 3, maka N kuadrat ekuivalen dengan 1 modulo 3. Kasus yang pertama yaitu P1 implikasi Q atau jika N ekuivalen dengan 1 modulo 3, maka N kuadrat ekuivalen dengan 1 modulo 3.
Jadi N ekuivalen dengan 1 modulo 3 berarti N sama dengan 3K ditambah 1. Untuk suatu bilangan bulat K, maka N kuadrat sama dengan 3K ditambah 1 kuadrat sama dengan 9K kuadrat ditambah 6K ditambah 1 sama dengan 3 kali buka kurung 3K kuadrat ditambah 2K tutup kurung ditambah 1. Jadi N kuadrat ekuivalen dengan 1 modulo 3. Berarti untuk kasus yang pertama ini atau P1 implikasi Q itu terbukti. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu P2 implikasi Q atau jika N ekuivalen dengan 2 modulo 3, maka N kuadrat ekuivalen dengan 1 modulo 3. Jadi N ekuivalen dengan 2 modulo 3 berarti N sama dengan 3K plus 2 untuk suatu bilangan bulat K. Maka N kuadrat sama dengan 3K plus 2 kuadrat sama dengan 9K kuadrat ditambah 12K ditambah 4 sama dengan 3 dikali buka kurung 3K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 tutup kurung ditambah 1. Jadi N kuadrat ekuivalen dengan 1 modulo 3. Berarti untuk kasus yang kedua ini atau P2 implikasi Q itu terbukti. Jadi untuk P1 disjungsi P2 implikasi Q juga terbukti. Kemudian bukti menggunakan induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu metode untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah secara deduktif. Prinsip induksi matematika ini adalah untuk inferensi terhadap pernyataan tentang N di mana N berjalan pada himpunan bilangan bulat. Biasanya himpunan bilangan asli N atau pada himpunan bagian bilangan asli N1 subset N. Biasanya pernyataan tentang bilangan asli N dinyatakan dengan Pn. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kami dari kelompok 6 mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.